Palu sidang kami terima. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, tadi sudah menyimak tata tertib pada pemilihan ketua rukun warga RW 04. Jadi saya bisa mengeluarkan Bapak Ibu hadirin sekalian jika terjadi ramai dan kurang tertib dalam aturan ini. Kemudian terakhir di situ disebutkan para peserta bisa instruksi dengan melampirkan surat keterangan atau surat pernyataan keberatan jika ada prosedur yang kurang ataupun tidak serap di hati, nanti kita bisa musyawarahkan. Setuju ya? Setuju. Setuju nggak? Setuju. Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi saya sudah memimpin 4 RW, RW 01, RW 02, RW 05 dan RW 08. Syukur alhamdulillah telah berjalan dengan baik dan lancar. Saya berharap di RW 04 ini juga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Karena saya lihat ini adalah orang tua saya di sini anak-anak Bapak Ibu hadirin sekalian yang masih muda, cuma diberi kepercayaan oleh Pak Lurah jadi pimpinan musyawarah. Baiklah Bapak Ibu, prosedur di awal itu karena ada 2 calon dan kemudian kita ada panelis yang sudah saya berikan kepada atau informasikan kepada para calon, akan ada panelis terkait dengan sinkronkan visi misi Bapak sekalian para calon dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan oleh panelis. Mungkin dari Pak Budi terlebih dahulu untuk menghadap pada saya, nanti diberikan kepada panelis, karena nanti akan ada setelah panelis kami akan berikan kepada audiens. Adakah tanggapan, adakah prosedur yang salah pada kami? Disitulah audiens. Kalau sekarang kita dengarkan panelis dulu, Pak Budi atau Pak Haji Hamzah, jika terjadi ada kurang serap terkait prosedur. Ada 3, tolong dicoba. Pak Sekretaris, ini sekretaris saya, Pak, harusnya saya sekretaris, beliau ketuanya ya. Jadi terbalik gitu ya. Maaf Pak, sekjen saya Pak. Jadi kebalik ini, yang muda sekarang yang silakan Pak Budi, ada mic tolong dibawa Pak, kami sudah siapkan. Ada 3 amplop, silakan Bapak ambil, kemudian diberikan kepada panelis. Panelis kasih kesos diwakili oleh Pak Setiar, kasih pemerintahan dan ketertiban Pak Ide Gumilang STMSI. Kemudian Pak Budi mohon di sini Pak, nanti agar para ketua RT dan para tokoh bisa menyaksikan. Silakan panelis Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk calon ketua RW 04, calon nomor urut 1 Bapak Budi, untuk pertanyaan dari bidang pemerintahan, berkaitan pemerintahan, mohon disimak. Bagaimana cara Anda untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya adminduk atau administrasi data penduduk di wilayah kerja pada era digitalisasi, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab, saya akan menyampaikan dulu salam saya Pak ya. Yang saya hormati Bapak Lurah
Bapak Sekal beserta jajarannya, yang saya hormati para tokoh masyarakat RW 004, yang saya hormati para panitia pemilihan RW, yang saya hormati Bapak RT 01, 02, 03, 04, 05 yang ada di RW 04, dan saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Tanpa mengurangi hormat, saya tidak dapat membaca satu-satu namanya. Ya. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada pertanyaan Pak yang masalah asilu Pak ya. Ya. Seperti Pak, kita Pak bicara kapasitasnya untuk yang delegasi saja Pak ya. Nah, menurut saya Pak itu sebetulnya kan memang tugas dari RT saya sampai lupa ya. Pertama Pak, menjaga keamanan dan kerukunan dari warganya. Satu. Yang kedua adalah proaktif dalam hal menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada kelurahan Pondok yang menjadi mitra kita Pak. Ya. Yang ketiga, mungkin saya namanya ketua itu harus memberikan contoh yang terbaik bagi warganya. Memang hal dasar Pak itu sangat penting sekali Pak ya. Yang kedua adalah membuat jaringan kependudukan Pak ya bagi warganya dalam hal untuk pertemuan ataupun hal yang kita sifatnya kebersamaan. Yang kelima, menjadi jembatan aspirasi bagi warga untuk aparat kelurahan ataupun yang sekitarnya. Ya. Jadi saya kalau masalah hasil itu Pak, kita kan sudah ada Pak ya data di lingkungan kita Pak ya. Kita punya yang namanya sekretaris dan bendahara. Itu sudah tersampaikan Pak. Tinggal apa yang boleh kita ke depan untuk menggalakkan kegiatan yang ada di kita. Nah, jadi Pak, saya dengan data itu kita mungkin akan bekerjasama Pak dengan pihak terkait seperti UMKM, usaha mikro kecil menengah. Kita akan memberikan warga kita ya, pemuda dan pemudi di situ, ada kelompok PKK juga. Itu yang akan kita berdayakan supaya bisa untuk menjadi pengusaha ataupun apa ke depan Pak sifatnya. Yang kedua kita mungkin Pak membina dengan menggunakan CS, pihak yang menggunakan CS apa ya? Corporate Social Responsibility. Gunanya apa? Itu memang lembaga yang mengesahkan bahwasanya ada kontribusi untuk perusahaan-perusahaan mengajukan hal seperti itu untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di warga yang ada di sekitarnya. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dan terima kasih Pak Budi. Cukup. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Terima kasih untuk calon nomor urut 1 dari Kasih Kesehatan Sosial Pak. Ya. Apakah kelembagaan masyarakat yang ada di RW 08 itu aktif Pak? Lembaga RW 04 aktif atau tidak? Nah, itu lembaganya diantaranya PKK, RPM, Karang Taruna, RT dan RW dan kader posyandu. Aktif tidak Pak? Kalau saya kan kondisinya Halo Mas. Halo. Kalau untuk saya pribadi Pak ya, itu saya kan kita ada lembaga PKK Pak ya, ada posyandu Pak di situ, ya kan? Dan ada juga pemuda dan olahraga. Kalau untuk lembaga posyandu Pak, ya kita terbuka, memang tidak aktif Pak ya, dan di kita telah pernah menjadi juara Pak untuk perwakilan dari kelurahannya. Nah, tapi kalau untuk pemudanya Pak, saya lihat memang aktif sebagian, tapi ya nggak begitu menonjol karena hanya olahraganya yang bersifat itu Pak tertentu, nggak semuanya ya. Nah, terus yang namanya dari ini Pak, PKK itu juga saya rasa aktif. Tapi ini perlu saya sampaikan Pak ya. Saya pernah ngobrol dengan mereka ya. Sebetulnya kan Pak ada anggaran nih Pak ya dari luar yang untuk PKK Pak ya, untuk posyandu mungkin Pak ya, atau kegiatan olahraga. Gitu. Tapi saya mungkin apakah memang selama ini sudah tersalur atau bagaimana, saya juga tidak paham kondisinya. Tapi saya rasa ya mungkin itu memang ya untuk meningkatkan kegiatan mereka harusnya itu bisa disampaikan. Terima kasih. Untuk meningkatkan kelembagaan tadi, diantaranya Karang Taruna yang Bapak sebutkan kurang, apa cara Bapak atau simulasi apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan keaktifan lembaga tersebut? Baik, saya Pak
mungkin ada wadah pemuda dan olahraga Pak ya. Kita akan aktifkan Pak, mereka akan ajak kita sama, kita mengundang dari pihak UMKM ataupun BLK, Badan Latihan Kerja Pak ya. Akan kita manfaatkan, mereka itu akan kita manfaatkan, kita berikan pelatihan Pak ya, yang memadai. Apa gunanya Pak? Ini kan untuk membentuk mereka juga Pak ya. Kalau mereka berhasil, kita akan ke keluarga kita juga. Contoh Pak misalnya ya, untuk digital marketing Pak, mungkin ya, satu. Yang kedua, hal memasak Pak. Untuk membuat kue itu sepele Pak, tapi efeknya luar biasa Pak sebenarnya. Kalau kita bisa ciptakan masyarakat yang memiliki jiwa untuk berbisnis, itu Pak yang saya sampaikan. Tadi Bapak juga menyinggung tentang anggaran, ada tersalurkan belum? Mungkin untuk anggaran memang kita minim sekali untuk di kelurahan atau dari pemerintah Kota Tarakan dalam hal ini. Tetapi sebagai calon ketua RW, di luar dari anggaran pemerintah itu apa yang ada anggaran atau Bapak bisa mencarikan anggaran lain dari tempat yang dari CSR yang lain gitu Pak? Baik Pak, insya Allah Pak, jika saya diberikan menjadi amanah untuk memimpin RW 04 Pak, saya sudah ada planning. Pertama, kita kan Pak, pertama kan saya cek dulu Pak ya, itu kan ada namanya kas Pak ya, keuangan ya. Saya akan cek berapa sih pemasukan kita, berapa pengeluaran, dan berapa Pak tembak yang kita bisakan untuk di luar operasional. Itu Pak dulu ya, satu. Kalau itu masih mencukupi Pak, itu kan saya berdayakan. Untuk hal yang tadi Pak, PKK, terus apa namanya yang untuk pemuda dan olahraga. Satu lagi Pak, posyandu Pak tidak perlu, walaupun saya sudah anggaran. Dan saya Pak, insya Allah sudah merencanakan Pak ya. Kita akan beri Pak yang dari nama anggaran terbatas Pak ya. Apalagi masa sekarang ini, Prabowo sudah memakai anggaran Pak untuk masyarakat ya, apa teman-teman. Buru-buru Pak, untuk kita Pak itu yang istilahnya berupa perusahaan BUMN Pak, itu sudah dipakai anggarannya kan, secara global. Jadi Pak, saya udah ada inisiatif. Pertama Pak, saya akan berusaha Pak ya, mengundang calon investor ataupun sifatnya tadi intinya kita Pak yang mereka berkenan untuk menanamkan investasi di tempat kita. Niat kita adalah untuk memberdayakan muda-mudi tadi Pak, yang akan kita kembangkan. Satu yang kedua, untuk yang CSR tadi Pak ya, kita mungkin berusaha Pak ya untuk mencari partner. Kan banyak Pak perusahaan di sekitar ini Pak ya. Insya Allah Pak, kalau kita sama-sama dengan warga Pak, kita sepakat untuk membangun RW 04, insya Allah kita bisa. Saya yakin. Oke, terima kasih cukup. Terima kasih Pak Tiar, calon ketua RW nomor 1 yaitu Pak Budiawan. Saya mau bertanya, apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh wilayah Bapak dalam pengembangan ekonomi dan pembangunan? Baik Pak. Pertama Pak itu adalah prasarana Pak ya, atau infrastruktur dari kita Pak ya. Insya Allah Pak, saya pertama kita Pak ada kendala untuk ini Pak ya, penertiban jalan masuk kota di sebelah BTS Pak. Saya sudah ada wacana Pak ya, insya Allah kita tidak mau Pak berhadapan dengan pihak ketiga Pak. Saya mungkin akan berkoordinasi Pak dengan pihak keamanan setempat ya, seperti kepolisian, Satpol PP, ataupun dari pihak TNI Pak ya. Kita akan merapikan Pak itu jalan ke dalamnya, karena itu mengganggu sekali Pak bagi warga. Tapi untuk konsepnya Pak, saya mungkin akan menceritakan ke tim kita kalau saya terpilih. Itu satu Pak. Yang kedua Pak, itu kan kita kan yang masing-masing ya, kita mencoba itu memperindah depan Pak ya. Kita akan merapikan gabungan Pak di depan itu. Kita rapikan, kita masuk kasih ke dalam. Mungkin berikutnya adalah mengenai penerangan jalan Pak ya. Itu mungkin sudah ada tapi mungkin belum maksimal Pak ya. Kita akan berkoordinasi dengan Pak RT terpilih Pak, insya Allah sama-sama Pak kita menciptakan suasana penanganan untuk ya. Berikutnya adalah masalah ini Pak, banjir yang masih sekarang di RT 05. Walaupun itu sudah selesai, tapi masih ada kendala. Selama ini Pak begitu habis hujan itu masih mengenang Pak ya. Saya Pak mungkin nggak mengikuti secara detail Pak ya, tapi insya Allah Pak kita akan mencoba untuk berpartisipasi aktif di situ. Apa penyebab kendala di situ? Mungkin drenase yang kurang ini Pak ya. Dan saya Pak sekali lagi, pengalaman saya Pak, saya bekerja ya, yang namanya kontraktor itu Pak, mereka itu ada istilahnya Pak 5% Pak di belakang itu dana untuk maintenance Pak. Saya nggak tahu seperti apa Pak. Nah itulah yang akan kita tanyakan Pak ke mereka. Kenapa kerjaan belum selesai ini kan? Apa sebabnya? Kemana Pak dana yang 5% itu? Karena Pak kita ini kan sebetulnya Pak harus terbuka lah gitu Pak ya.
Ya, berikutnya Pak, saya punya wacana masalah transparansi dan akuntabelnya laporan keuangan. Itu satu Pak, itu sangat penting sekali. Jadi Pak, kita akan terbuka Pak ya. Insya Allah presiden terpilih, saya akan terapkan Pak ya. Bahwasanya jelas ini uang itu dari mana Pak kan, keluarnya kemana. Itu satu. Yang kedua harus terbuka Pak penyampaiannya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Dan yang ketiga, kita akan mencoba menyampaikan secara berkala Pak kepada warga. Saya nggak bisa per 3 bulan Pak ya, tapi insya Allah saya usahakan. Tapi minimal per 6 bulan sekali saya sampaikan. Nah, jadi Pak, memang Pak ini sangat ini Pak ya, konsisten sekali untuk ini ya. Itu yang harus kita terapkan Pak. Jangan ada intinya Pak, kita mau terbuka nah di antara kita semua dan tidak ada gap. Semua di sini warga saya Pak, orang tua saya. Saya mendukung kok, tidak ada yang kita bisa dukung. Yang penting kita kebersamaan. Terima kasih. Terima kasih. Terus ini Pak, untuk pengembangan ekonomi seperti apa Pak yang Bapak akan lakukan nanti untuk 5 tahun ke depan? Baik Pak, saya kalau untuk mencanangkan suatu ini Pak MC, saya Pak misalnya yang realistis dan terukur Pak. Jujur Pak, karena Pak, mohon maaf nih, jangan saya Pak untuk jajaran bupati atau mereka tidak sebenarnya ya kalau kita buat konsep bisa Pak menerima itu. Tapi Pak ini hal yang realistis dan terukur akan saya laksanakan. Pertama Pak ya itu tadi kita mengembangkan mereka dulu pertama. Yang kedua kita akan mengaktifkan para pemuda dan pemudi di situ Pak ya. Kita ajak mereka untuk bersama-sama kita mencoba usaha apa gitu kan. Yang bisa nih membantu mereka untuk berusaha. Yang ketiga Pak, satu lagi ini yang paling penting, terutama Pak kita yang kan kita ciptakan kerukunan dan kenyamanan di keluarga kita. Itu nomor 1. Kalau kita mau berdaya bersama. Baik, terima kasih Pak. Panelis cukup, masih ada 3 menit lagi karena satu sesi 15 menit, masih ada 3 menit. Pak Sekal cukup, Pak Widi, Pak. Terima kasih, aplaus untuk Pak Budi. Selanjutnya